Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Hikmah yang ke 4. Arih nafsaka minat tadbir fa maqama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya.
maknanya ringankan, kendorkan. Pikiran kamu, upaya kuat kamu pada sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan merancang. Jangan merancang sesuatu yang orang lain itu sudah merancangnya untuk kamu. Tadbir itu rencana atau rancangan-rancangan atau jadwal yang kita bikin, namanya tadbir. Maka jangan ngotot pada rancangan yang kamu buat, seakan-akan rancangan kamu itu rancangan yang paling baik. Padahal ada yang telah merancang sesuatu untuk kamu dan rancangannya lebih baik dari rancanganmu. Tapi kita seakan-akan menganggap bahwa rancangan kita rancangan yang terbaik. Saya sudah memikirkannya matang. Itu matangnya pakai dibolak-balik, enggak gorengnya gitu. Kalau matangnya belum bolak-balik setengah matang. Kadang orang mengandalkan pikirannya sendiri, rancangannya sendiri, lalu melupakan apa yang sudah diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata kiai itu, jangan mengatur yang maha mengatur, gitu. Wong dia maha mengatur, kamu ikut pantas kira-kira. Wong kamu sama tukang parkir aja nggak pernah ikut ngatur. Mundur, ikut nggak kamu? Apa maju malah? Kanan, kamu kiri apa kanan? Kenapa? Udah ada yang ngatur. Tukang parkir aja kamu nganut. Padahal kamu kenal dia. Kenal? Teman akrab. Nurut. Ya kok nurut? Sama Allah nggak nurut, kan aneh. Hah? Sama tukang parkir yang kamu nggak kenal, kamu nurut. Suruh berhenti ya berhenti, stop berhenti. Kiri nurut. Kamu nggak pernah kan mundur, kamu turun dulu diukur. Nggak pernah. Ini sama Allah, kamu ikut ngatur. Jangan begini ya Allah, begini aja, jangan begini. Itu namanya mengatur yang maha mengatur. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Abdullah, ringankan. Artinya apa? Jangan banyak-banyak bikin pengaturan. Maka rancangan itu ada dua macam. Kalau begitu, apa saya nggak boleh bikin rancangan? Boleh. Yang melarang siapa? Saya hari ini mau ke sini, saya hari ini mau begini, nanti sore jam sekian saya mau ke sini, malamnya saya mau ke sini, boleh.
Pagi saya mau makan pagi di rumah, siang nanti saya mau makan siang di Singapura, malam makan malamnya di Australia, nanti paginya pulang ke rumah. Boleh? Boleh, yang penting ada yang bangunin. Takutnya kebablasan ngimpinya maksudnya. Bang mimpi, ada nggak bangun lagi, apa nggak bahaya kamu? Boleh bikin jadwal, boleh? Boleh. Kamu bikin jadwal buat sehari ini boleh, bikin jadwal buat seminggu boleh, bikin jadwal buat setahun juga boleh. Pokoknya target saya tahun ini harus begini, boleh. Itu namanya rancangan atau rencana. Maka rencana itu ada dua macam. Yang pertama, rencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rencana yang macam inilah rencana yang membuat kita jauh dari Allah. Kita merancang, dengan rancangan itu malah jauh dari Allah. Contoh seperti merancang sesuatu baik urusan agama atau urusan dunia dengan meyakini rancangan itu pasti terjadi dan melupakan Allah sebagai zat yang bisa mewujudkan rancangan itu. Tidak pernah mengucapkan insya Allah, baik itu rancangannya urusan agama maupun urusan dunia. Saya nanti malam mau ke pengajian, habis itu saya mau ziarah, habis itu saya mau pasti saya hari ini mau nyumbang anak-anak yatim piatu, siangnya mau nyumbang janda-janda, malamnya mau pasti Pak, pasti. Nggak pakai insya Allah, seakan-akan apa yang dijadwal itu pasti akan terwujud. Karena di angan-angannya duitnya ada, waktunya ada, kesempatannya ada, ini pasti terjadi. Seakan-akan itu terjadi atas kemauannya sendiri. Maka rancangan yang tidak melibatkan Allah untuk mewujudkannya, ini rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya gimana? Insya Allah. Jangankan kok yang nanti, yang besok, yang bentar lagi nih. Beb, mampir ke rumah saya, Beb, rumah saya sebelah sini. Ya insya Allah. Nah sebelah doang dikit, insya Allah. Apalagi rumahnya berkilo-kilo, apalagi jalan. Contoh yang kedua, merancang sesuatu baik urusan agama atau urusan dunia, serta mengucapkan insya Allah, tapi disertai mengandalkan upayanya sendiri. Insya Allahnya buat pantas-pantas. Insya Allah. Double, insya Allah. Tapi upayanya diandalkan. Ketika dia melaksanakannya kok terjadi, maka dia menganggap dirinya lah yang menjadikan hal itu berhasil. Upaya dirinya lah yang membuat hal itu terjadi. Kalau gagal nanti orang lain disalahkan, lu sih terlambat, kamu sih nggak tepat waktu, ente sih yang. Kalau berhasil, saya. Kalau saya nggak ngebut tadi, nggak cukup nih kemarin nih. Jadi insya Allah, pertama kan nggak pakai insya Allah. Yang kedua pakai insya Allah, tapi yang diandalkan dirinya, bukan mengandalkan pertolongannya Allah.
Yang ketiga, merancang sesuatu, baik itu urusan agama maupun urusan dunia, sampai melalaikan kamu pada perintah agama, lupa waktu. Kayak bikin acara perkawinan, hajatan apa ini? Agama, pengen pernikahan. Yang tukang masang tenda, masangnya seharian sampai enggak mikirin sholat. Yang ngeriasnya seharian sampai enggak mikirin sholat. Yang masaknya seharian sampai nggak mikirin. Ini rancangan yang jelek. Merancang nanti perkawinannya biar mewah, biar orang pada seneng, didekor sedemikian rupa, tapi dekornya sampai lupa. Masakannya biar tamu seneng semua, pas masak lupa. Yang rias begitu, yang mantennya biar nanti kalau orang lihat pangkling, cantik. Yang mantennya ikut nggak sholat, yang rias nggak sholat juga, ini rusak semua. Apalagi urusan dunia, demo sampai urusannya nggak ikut sholat. Urusan rapat sama kantor sampai ninggalin sholat, urusan kerjaan sampai ninggalin sholat. Ini udah rancangan yang kamu rancang tadinya pengen jadi baik, malah rancangan itu tidak mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, merancang urusan dunia tapi tujuannya untuk dunia, nggak ada tujuan untuk akhirat. Rancangannya ngerancang dunia. Saya hari ini mau kerja nih, saya hari ini mau cari sesuatu, terus kalau hasil saya mau pakai untuk makan-makan nanti, bukan untuk urusan akhirat, bukan. Nanti kalau berhasil saya mau pakai beli baju yang bagus, kalau berhasil saya mau pakai beli sepatu yang keren, kalau berhasil saya mau pakai beli dasi, kalau berhasil saya mau. Yang dirancang itu rancangan dunia. Tujuannya kalau berhasil kembali kepada dunia, nggak ada urusan akhirat. Ini rancangan yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, rancangan sesuatu dari dunia yang halal disertai melupakan Allah sebagai pemberinya. Merancang sesuatu, mencari rezeki halal, tapi lupa kalau Allah itu pemberinya. Begitu dapat menganggap ini usaha. Begitu dapat dia menganggap ini adalah kecerdasannya. Halal yang diperoleh halal, bukan sesuatu yang haram, bukan maling, bukan jambret, bukan. Tapi ketika dapat melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, contohnya lagi, merancang pekerjaan ibadah disertai
niat untuk maksiat. Rancangannya pengen ibadah. Nah, saya nanti sore mau hadir ke masjid, ada perjumpaan di masjid. Nah, saya mau sholat Jumat. Nah, saya mau ngaji ke sono. Nah, saya mau ziarah. Ini rancangan urusan apa? Ibadah. Tapi disertai biar dipuji sama orang, biar dilihat sama orang, biar disoting sama orang, biar nanti dialem sama orang. Maka merancang ibadah yang demikian itu merancang ibadah yang disertai dengan kemaksiatan. Maka ada rancangan yang Allah tidak ridhoi. Jadi setiap orang itu sebenarnya diberikan oleh Allah modal yang sama, semua orang, yaitu Allah memberikan kita akal yang sehat. Ini akal ini adalah modal yang paling utama. Kenapa? Karena tidak semua makhluknya Allah diberikan oleh Allah akal. Maka itu adalah modal yang terbaik yang kita miliki dibandingkan dengan semua indera yang lain. Kita punya 5 indera nih, mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Maka dibandingkan yang lain 5 ini, yang paling utama adalah akal. Kalau 5 ini yang paling utama mana? Penciuman, pendengaran, penglihatan, peraba, perasa. Yang paling utama yang mana? Pendengaran dan penglihatan. Yang lain hilang gak apa-apa. 5 ini yang paling utama, pendengaran dan penglihatan. Pendengaran, penglihatan, 2 ini yang utama yang mana? Pendengaran. Jadi yang utama itu ini. Maka pendengaran dibandingkan akal masih jauh lebih utama dari akal. Akal itu hal yang lebih utama dari segala yang kita miliki. Maka ketika kita menggunakan akal untuk merancang sesuatu yang dicela oleh Allah, itu berarti kita telah menyia-nyiakan pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di modalnya dipakai yang tidak membawa keuntungan. Padahal itu modal yang paling utama, modal yang paling besar. Tapi ketika kita pakai modal itu enggak membawa keuntungan sama sekali. Kenapa? Nah, rancangannya keluar dari keridhoannya Allah. Yang semestinya rancangan itu mendatangkan keridhoannya Allah, pahala dari Allah, malah tidak mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian disebut kita adalah orang-orang yang kufur nikmat, mengingkari atau ingkar atas nikmat yang Allah berikan, yang rupanya apa? Akal yang sehat. Maka Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 apa? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala engkau mendapatkan pengetahuan dari Allah, maklumat dari Allah, sungguhnya jika engkau bersyukur,
maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku adalah azab yang sangat pedih. Maka di antara dampak yang akan kita peroleh karena selalu menggunakan akal untuk merancang sesuatu yang tercela adalah menunjukkan daya pikir akal, hingga jadilah kita orang yang semakin bertambah jauh dari Allah karena tidak menggunakan akal dengan sebenar-benarnya, dan selalu jadinya orang yang kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akalnya itu bukan dipakai untuk menemukan Allah, mendalili pertolongan Allah, untuk zikrillah, tapi akalnya dipakai untuk mencari merancang sesuatu yang justru rancangannya menjauhkan dia dari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kita menyia-nyiakan pemberiannya Allah kepada kita. Nah, yang kedua, ada rancangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rancangan yang Allah ridhoi? Rancangan yang Allah ridhoi adalah merancang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini rancangan yang boleh. Kamu boleh tuh merancang, asal rancangan itu menjadi rancangan yang akan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti merancang sesuatu dari urusan agama, baik itu perintah wajib maupun perintah sunnah, dengan berserah pada takdir dan berpegang pada daya upaya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merancang urusan agama, baik itu urusannya wajib atau yang sunnah. Mau ngerjain yang wajib apa? Tholabul ilm, saya mau ngaji nanti ya. Kan kamu tadi pagi rencana malam ini mau ngaji enggak? Kamu siang-siang rencana malam ini mau ngaji, berarti mau mendatangi sesuatu yang wajib. Tapi kamu nggak pernah kan mohon, ya Allah, nanti malam saya mau ngaji, mudah-mudahan matanya sehat, kupingnya sehat, kakinya sehat, jantungnya sehat. Pernah berharap? Seakan-akan kalau saya mau ngaji. Ketika mengandalkan dirinya sendiri, berarti kamu tidak mengandalkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu rancangannya rancangan agama, tapi itu dicela oleh Allah. Kenapa? Karena kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Padahal kalau sudah dirancang urusan-urusan agama, maka tambahin lagi apa yang akan terjadi ya nanti atas pertolongannya Allah. Kok bisa hadir sekarang? Ya Allah, alhamdulillah. Apa yang saya rancang cocok sama yang kau ilmu ya Allah, sama-sama kehendakmu ya Allah. Disertai mata saya masih dijadikan sehat, kupingnya sehat, jantungnya sehat, semuanya sehat. Alhamdulillah, gitu. Hingga rancangannya betul-betul rancangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang sunnah-sunnah kayak apa? Mau hadir maulid, mau hadir tahlilan, mau hadir yang lainnya. Ketika itu gagal, berarti ini takdirnya Allah, saya belum sampai untuk ngaji, gitu. Jangan
Kalau gagal kecewa. Berarti enggak, berarti kamu merancang tapi mengandalkan kemampuannya sendiri. Artinya merancang tapi mengandalkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah kalau memang ini ada takdirnya saya malam mau ngaji ke sana. Mudah-mudahan disehatkan ya Allah, dijalankan, dikuatkan sampai ketemu. Terus yang kedua contohnya lagi merancang akan mempertanggungjawabkan urusannya kepada makhluk di waktu lampau, baik dengan cara melunasi atau minta kerelaan. Kamu dulu pernah berbuat maksiat sama makhluk, pernah zalim kepada makhluk, pernah berbuat jahat kepada makhluk, pernah makan tahu dua ngomongnya satu, pernah? Nggak pernah. Kemudian kamu merancang, ya Allah, saya pengen ketemu sama yang dulu-dulu saya zalimi ya Allah. Saya mau lunasi, saya mau ganti. Kalau enggak bisa ya saya mau minta kerelaannya, keridhoannya. Saya dulu pernah begini. Itu rancangannya aja diridhoi oleh Allah, dapat pahala dari Allah. Belum kamu laksanain, belum, baru merancangnya, kamu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Merancang sesuatu yang baik, merancang sesuatu yang mendatangkan keridhoannya Allah. Ingin urusan saya sesama manusia beres. Jangan sampai nanti ketika saya udah taubat, Allah nggak mengampuni hanya gara-gara masih punya sangkutan sama manusia. Yang ketiga, merancang cara untuk mengalahkan godaan setan dan hawa nafsu. Merancang. Saya ini selalu terkena godaannya setan. Godaan setan rupanya apa? Ya apa saja. Dari mulai di jalan, ketemu kawan diajak macem-macem, asal lewat di jalan, lihatnya yang macem-macem, pegang HP nanti bukanya yang macem-macem. Ini banyak nih. Terus kamu ngerancang, nanti saya kalau mau ngaji mau lewatnya sana aja lah. Kenapa? Biar nggak ketemu sama si Anu, nggak ketemu sama si Anu. Nanti malam pokoknya kalau sampai rumah HP langsung saya nonaktifkan paketnya. Nanti saya akan begini. Hingga merancang untuk menghalau godaan-godaannya setan. Atau saya nanti kalau pas lewat jalan ini mau pakai kacamata kuda aja lah, biar lempeng nggak lihat kanan kiri. Ini merancang untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Yang ketiga, merancang untuk menghasilkan dunia. Yang keempat, merancang untuk menghasilkan dunia yang akan digunakan untuk ibadah atau akhirat. Saya nanti mau dagang hari ini, lakunya banyak, mau saya setorkan ke ibadah haji. Itu. Saya mau hari ini mau ngelakuin ini, nanti mau saya pakai untuk acara maulid, mau saya siapkan uangnya, mau saya tabung. Saya mau ngerjain ini, nanti uangnya akan saya pakai untuk ini. Itu merancang, pengen mencari dunia tapi bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Itu rancangannya aja, tadbir
berangan-angan yang seperti ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, merancang strategi jihad melawan musuh. Oh, itu berpahala tuh. Mikir, ini nanti kita akan perang nih. Nih gimana ngalahinnya? Dulu Nabi sampai musyawarah berpikir ketika ada berita akan diserang oleh sekelompok orang, Nabi rapat, gimana caranya? Kata fulan begini aja ya Rasulullah, kata anu begini ya Rasulullah. Macam-macam strategi ditempatkan. Maka berpikir yang demikian itu berpikir yang mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, merancang untuk bisa menghasilkan dunia yang halal untuk dinikmati dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya saya menghasilkan sesuatu yang halal dari dunia, kemudian bisa saya nikmati, dan dengan nikmat itu saya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya belum punya baju. Nah, saya mau cari duit yang halal, mau beli baju. Begitu beli baju, ya Allah, alhamdulillah, memberikan saya nikmat, bisa kebeli baju. Saya mau beli mobil. Nanti mobil mau saya pakai untuk saya nikmati bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama. Kemudian usaha yang halal, beli mobil. Begitu beli mobil, alhamdulillah, ya Allah, memberikan saya rezeki yang halal yang bisa dipakai untuk. Ini namanya merancang sesuatu untuk mendatangkan rezeki, yang rezeki itu bisa mendatangkan rasa syukur kepada Allah. Karena dia menyadari rezeki yang dia dapat atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'ah khairon min ibadatin sab'ina sanah. Berpikir dalam satu waktu itu lebih utama dari ibadah 70 tahun. Nah, berpikir yang tadi ini merancang sesuatu yang mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa mendapatkan banyak fadilah, banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia menafsirkan ibadah yang disertai dengan nazar yang sahih hingga bisa mendatangkan sebuah pilihan yang baik, maka nazar yang seperti itu adalah nazar yang mendatangkan keridhaannya Allah. Nazar itu maknanya berpikir tentang keagungan Allah, berpikir tentang dalil-dalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jadi orang Islam itu milih apa enggak milih? Kamu jadi orang Islam itu milih apa enggak milih? Enggak milih? Milih? Kamu jadi orang Jawa itu milih enggak? Enggak. Kamu pesek milih enggak? Enggak. Lah kamu jadi orang Islam milih enggak? Enggak juga. Kebangetan dah. Kalau kamu jadi orang Jawa enggak milih pantas. Karena enggak bisa pindah jadi orang Cina, enggak bisa. Gua mulai besok mau pindah jadi orang, bisa? Bisa nggak? Tapi kalau Islam itu pilihan. Jangan sampai kamu jadi orang Islam hanya untung-untungan. Seperti Islam kamu ketika nggak milih namanya Islam untung. Lah barang untung-untungan itu yang mau dibanggain apanya?
untung bapak saya Islam. Maka dikatakan di sini tafakkaru sa'ah khairun min ibadatin sab'ina sana. Berpikir satu waktu, kamu mikir tentang saya ini harus milih bahwa agama Islam akan jadi pilihan saya. Dipikir, ternyata agama Islam ini benar gitu loh. Dan saya akan terus untuk jadi orang Islam sampai mati. Bukan ente Islam, kenapa? Bapak saya Islam. Nggak ada hubungannya. Berarti kamu nggak pernah tafakur tentang benarnya agama Islam. Orang yang ibadah disertai pernah berpikir tentang benarnya Islam, itu ibadahnya lebih baik dari kamu ibadah yang nggak mikir selama 70 tahun. Jadi mikir. Kalau kamu nggak pernah mikir, maka kamu nggak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Maka saya lagi mau bikin judulnya apa? Ngopi mix. Apa ngopi mix? Ngobrol perkara iman sambil mikir sedikit. Ngopi mix. Kenapa? Orang yang bisa ngopi mix tentang Islamnya, tentang ketuhanannya, itu lebih utama, lebih baik dari ibadah 70 tahun tanpa ngopi mix. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Banyak-banyak ntar botak pala ente lagi. Nabi bersabda, niatul mukmin khairun min amalihi. Orang mukmin yang punya niat, punya rencana, saya mau begini, terus mengandalkan takdirnya Allah, ketika gagal itu nggak terjadi, niatnya saja sudah lebih baik daripada amalnya. Niatnya untuk dikasih pahala sama Allah. Kadang kata ulama, niatnya itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau pas niat nggak ada yang ngeribuin, nggak ada nafsu yang ngerimbung. Tapi begitu amal nanti banyak riaknya, banyak ujubnya, banyak takabur. Maka lebih baik niatnya daripada amalnya. Tapi amal kadang rusak, pas niat nggak rusak. Idza hamma abdi bihasanatin falam ya'malha katabat lahu hasanatan kamilatan. Ini sabda Nabi nih. Apabila hambaku, hadis qudsi nih, berencana mengerjakan perbuatan yang baik namun tidak sampai bisa dilaksanakan, maka akan ditulis baginya kebaikan yang sempurna. Di niatnya aja ditulis kebaikan yang apalagi dilaksanakan. Maka perbedaan antara dua macam rancangan di atas, rancangan yang diridhoi Allah sama yang enggak diridhoi oleh Allah, adalah bila rancangan itu gagal, maka timbul kecewa. Rancangan yang timbul kecewa, rancangan yang enggak diridhoi oleh Allah. Berarti kamu ngotot maksain rancangan itu harus terjadi. Padahal ada rancangan, ada iradah Allah yang lebih dulu dari yang kamu rancang. Yang itu pasti akan terjadi. Maka rancangan itu rancangan yang tercela. Sebaiknya bila rancangan itu gagal,
Lalu tidak timbul kecewa, maka itu rancangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kiai Soleh menasihati kita, jangan panjang angan-angan. Maksudnya panjang angan-angan yang sampai membuat kamu kecewa. Ketika itu gagal, timbulnya kekecewaan. Dan jangan banyak memikirkan pada perkara yang belum terjadi, seperti berpikir besok akan makan apa. Ini biasanya perempuan. Kalau itu pantas karena dia tugasnya masak. Pak, besok makan apa nih? Nah, tugas dia masak. Nah, kalau ente yang laki-laki, besok enaknya makan apa ya? Apa aja lah, yang penting kemakan udah halal, perut kenyang, bisa niat untuk ibadah. Artinya merancang besok makan apa itu yang dipikirannya adalah masalah fulus, masalah urusan hawa nafsu. Yang dipikirkan bukan mendatangkan pahala atau tidak dari Allah, tapi mendatangkan enak atau enggak. Ini besok kita mau keliling kemana lagi ya, mau jalan kemana lagi kita ya, kita mau pesta di mana lagi besok ya. Bulan depan apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita rancang lagi. Maka jangan banyak memikirkan tentang yang besok, yang lusa, apalagi yang bulan depan, apalagi tahun depan, hanya untuk urusan rancangan yang kalau gagal kamu akan kecewa. Bukankah Allah menentukan bagian rezekimu? Kan kamu sudah tahu Allah menentukan rezekimu, menentukan umurmu, menentukan kenikmatanmu, menentukan kesengsaraanmu, kesusahanmu sebelum kita diciptakan. Semua ada dalam rancangan Allah, dalam ketentuan Allah, dalam jadwalnya Allah. Hari ini kamu akan begini, besok akan begini, lusa akan begini. Nah, sudah ada yang ngerancang begitu, kok kamu ikut rancang lagi. Dan rancangan kamu rancangan yang gak jelas ilmunya ini, yang kadang baiknya atau jeleknya kamu gak tahu. Saya mau kawin sama si Dewi, harus pokoknya. Kira-kira kalau kamu kawin sama Dewi, tambah bagus agama kamu atau enggak, kamu tahu? Enggak tahu. Ketika gagal, kecewa, ada yang kepala dijedotin tembok, ada yang mau gantung. Pokoknya kalau nggak sama Dewi, saya mau bunuh diri aja. Kayak ini pasti membawa kebaikan. Maka apa yang kamu rancang itu bukan pakai ilmu, kadang pakai hawa nafsu. Dan juga kita belum pasti bisa menjumpai perkara yang telah kita rancang atau yang kita bayangkan untuk besok pagi. Umur kamunya belum tentu sampai besok pagi gitu loh. Udah ngerancang besok saya mau begini, malamnya apa enggak? Maka angan-angan yang tercela itu tidak membawa keuntungan dan hanya sia-sia belaka. Kenapa? Terjadinya belum pasti, pahala nggak kita dapat. Lah ngapain menyia-nyiakan akal pemberian Allah?
Tapi kalau yang kamu rancang tadi pahala yang mendatangkan pahala Allah, andai nggak terjadi pun sudah dapat pahala, gitu loh. Di ngerancang yang nggak dapetin pahala itu sia-sia, gitu loh. Kenapa? Toh yang kamu rancang belum pasti terjadi, dan waktu ngerancang nggak dapet pahala dari Allah. Bukankah kita tidak pernah merancang dan tidak pernah minta kepada Allah untuk dilahirkan di dunia? Pernah kamu merancang dulu? Saya mau lahir di dunia, lahirnya di Jakarta, di jalan ini nanti lahirnya bapak saya mau milih bapak yang anu namanya, pernah? Ini kalau bisa merancang begitu ya milihnya bapak saya Pak Harto aja lah. Ya? Kan kamu pasti daftar jadi anak adiknya Tommy kan? Paling enak jadi adiknya Tommy kayaknya nih. Hah? Lahir tanahnya banyak, lahir rekeningnya udah ada isinya, kan enak. Kalau kamu bisa ngerancang, saya mau ngerancang nanti rambutnya yang pirang-pirang, matanya yang biru, kulitnya putih, tinggi, dadanya ada bulunya, ya. Pas keluarnya udah hitam, pesek, pendek, rambut keriting, jenggot 2 biji. Pesen nggak itu? Kita nggak pernah pesen nih. Kemudian Allah memilih untuk menciptakan kita atas kehendaknya Allah sendiri, tidak atas permintaan kita. Lalu Allah menjadikan kita nyata tercipta juga atas kehendaknya sendiri. Sebelum datang tulang sumsum bapak kita, lalu Allah pindahkan kita ke rahim ibu kita. Dari mulai darah, air mani, berubah jadi darah yang kental 40 hari, jadi daging yang ental 40 hari, maka dibentuk menjadi laki-laki atau perempuan dalam 40 hari. Setelahnya Allah diberikan kamu ruh, jadilah kamu seorang bayi. Kemudian bayi itu ingin makan ketika lahir, maka Allah jadikan ketika bayi itu dalam perut ibunya, dia lapar. Kenapa? Sudah ada kehidupan, maka Allah jadikan darah haid ibunya nggak keluar, tapi untuk makannya si bayi. Jadi kamu dulu pernah jadi Dracula, pemakan darah. Untuk makan dan minumnya sang bayi, lalu Allah menuliskan bagi bayi itu umurnya, rezekinya, kenikmatannya, kesengsaraannya, dan banyak lagi dari untung dan celaka yang akan dia alami. Kemudian Allah menjadikan kita nyata terlahir dari perut ibu kita. Lalu ketika kita lapar ingin makan dan minum, sedangkan kita dalam keadaan lemah, tidak bisa mengunyah makanan, nggak bisa mengapa-ngapain, maka Allah menjadikan air susu ibu kita sebagai makanan yang Allah jadikan sebagai makanan pertama kita. Ibu kita punya pabrik di dalamnya, ada pabrik susunya ada. Siapa yang keluarin? Allah keluarkan. Itu dirancang oleh Allah. Allah yang menghendaki keluarnya air susu itu, bukan ibu kamu yang ngerancang, bukan. Mau ditaruh di mana sama ibu kamu pabriknya? Hah? Rasanya pas, angetnya pas, kepanasan enggak, dingin juga enggak, lembutnya pas. Allah yang menentukan itu semua, sehingga bisa mengenyangkan dan menguatkan badan kita. Kemudian Allah menjadikan untuk kita pemelihara. Allah tahu kamu gak bisa melihara diri kamu, maka Allah jadikan seorang pemelihara. Siapa? Allah timbulkan kasih sayang di hati ibu kamu.
bapak kamu, hingga apa? Mereka mau merawat kamu, menimang kamu, diurusin. Kamu kencingin ya guyu, kamu kentutin juga lucu banget. Kamu berakin marah. Ada. Itu orang yang Allah jadikan di hatinya dikeluarkan rasa kasih sayang. Ada anak dibuang ke comberan, ada anak dibunuh masih hidup. Kenapa? Allah angkat jiwa kasih sayang dari orang tuanya. Ketika ke orang tua kamu itu ngurusin kamu, yakinlah Allah yang meletakkan kasih sayang di hati mereka. Ketika kamu kok melihat ada bayi dibuang di sumur, dibunuh, dimatiin, buang ke colok, kamu alhamdulillah ya Allah. Dulu engkau letakkan kasih sayang di hati orang tua saya. Kalau enggak, ya begitu nasib kamu. Dibuang di tong sampah, dibuang di jalanan. Kemudian mereka bisa memelihara kita dengan perlakuan kita, memperlakukan kita sebagaimana semestinya seorang bayi hingga kita besar. Kemudian Allah berikan kita kepintaran dan menjadikan kita akal untuk kita dengan kadar yang Allah tentukan masing-masingnya. Maka Allah juga berikan ilmu dan iman dan juga yang lain-lainnya. Apakah semua itu terjadi atas usaha kita atau permintaan kita kepada Allah atau angan-angan rencana kita? Maka sungguhnya tidak. Tapi sebaliknya, semua itu atas kehendaknya Allah sendiri, atas sifat pengasihnya Allah. Maka semua begitu jelasnya. Lalu apa yang membuat kita sibuk berpikir, sibuk berangan-angan dan mengira-ngira? Karena semua orang yang memikirkan sesuatu yang bukan pekerjaannya, itu adalah hal yang sia-sia. Nah, bukan bidang kamu kok dipikirkan. Negara udah punya yang rancang, kamu ikut mikirin, ini jangan begini, jangan. Pikiran kamu didengar gak kira-kira? Udah ngotot-ngotot ribut sama kawannya, berantem, didengar? Sia-sia. Ada orang main bola, dua-duanya pemainnya, kamu yang ribut, mestinya kesini dong, harus kesini. Ribut, sia. Didengar kira-kira ributnya kamu? Kenapa? Kamu bukan bagian kamu untuk ngurusin, tapi kamu ikut-ikut ngurusin. Makanya kita itu sering ngerjain hal-hal yang sia-sia, gak ada kepentingannya, tapi kita urusin hal tersebut. Adapun perkara yang telah disiapkan dan disediakan untuk kita dari orang lain, maka janganlah kita ikut memikirkan dan mengatur pembagian itu untuk diri kita. Yang dimaksud orang lain di sini yang telah mengatur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menanggung, menjamin rezeki kita dan yang lain-lain untuk kita, maka mestinya kita tidak ikut lagi memikirkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun yang merangkak di muka bumi ini terkecuali hanya Allah lah yang menanggung rezekinya. Yang ngomong siapa ini? Pernah nggak Allah datang celuk, ini buat kamu? Pernah? Pernah. Tapi Allah yang ngatur. Kamu dapat dari si fulan, besok dari fulan, besok diantar sama ini. Ini Allah yang ngatur semuanya. Bukan, masa Allah yang ngasih, kapan datangnya? Wah, colok matanya, begitu. Dianggap kalau Allah itu ngasih harus Allah yang
datang. Wah, ini Allah yang merancang itu semua untuk kita, dan lewat siapa Allah mendatangkannya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua diatur oleh Allah hingga sampai kepada kita. Umpamanya nih, Allah kasih umpama. Ada seorang raja di dunia ini yang akan merancang semua rezeki, makan, pakaian, minum, rumah, dan yang lain-lainnya untuk kita sampai seumur hidup kita. Umpama nih, ada seorang yang mau nanggung semua urusan kehidupan kamu, makan kamu, minum kamu, rezeki kamu, pakaian, istri, semua, tempat tinggal dirancang sama dia. Lalu raja itu memberikan surat jaminan yang langsung ditandatangani, perjanjian tertulis. Bulan akan saya jamin seumur hidupnya, makannya, rezekinya, semua nih, tanda tangan, stempel kerajaan. Maka kita pasti akan percaya pada janji sang raja dan akan menjunjung tinggi dan memuliakan surat jaminan tersebut. Kira-kira kamu taruh mana suratnya? Kamu taruh di pinggir tempat makan, apa di atas kulkas, atau di kamar kamu dikunci? Taruh mana? Taruh kotak khusus, tutup, kunci. Taruh lemari, lemarinya kunci. Taruh kamar, kamarnya kunci. Dah aman dah. Kenapa? Ini jaminan. Apalagi kalau yang berjanji menanggung semua itu adalah raja dari semua raja-raja yang menguasai langit bumi, yang memberikan surat janjian itu dan ditandatangani langsung berupa Al-Quran. Kamu masih nggak percaya? Kamu masih ikut mikir-mikir? Kalau kamu dapat surat perjanjian dari raja tadi, kira-kira kerjaan kamu tiap hari apa? Saya mau nanya. Makan, tidur. Kerjanya apa? Nah, apa lagi? Wong sudah untuk urusan dunia. Lah ngapain saya keluar rumah? Mau makan? Mau datang. Mau minum? Pakaian? Datang. Kenapa? Raja menjamin semuanya untuk urusan dunia kamu. Ini yang jamin Allah. Kamu masih kurang percaya. Kan berat. Sama tukang parkir percaya, sama Allah nggak percaya. Lah mestinya tugas kamu ketika sudah dijamin semua sama Allah ngapain? Ngapain? Ibadah doang udah, mau ngapain lagi? Yang nggak dijamin urusan surga neraka nggak dijamin. Rezeki kamu dunia diurus semua sama Allah. Di kerjaan kita ngapain? Pagi gimana saya sholat bangun bisa pas, setel beker, setel alarm, setel ini biar pagi saya bangun. Nanti siang gimana bisa zuhur di masjid, nanti sore bisa bagaimana. Terus yang dipikirkan ibadah. Karena itu yang diminta dan diperintahkan untuk kita. Kenapa? Itu nggak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pilihan kamu. Tapi yang lain dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kamu ditanya hal ini, kemana iman yang kita punya kepada Al-Quran, kepada kalamnya Allah, kepada janjinya Allah. Ketika kamu masih sibuk bikin rancangan
yang ketika gagal kamu kecewa. Mengatur yang maha mengatur. Sungguhnya sangat jelek budi pekerti kita, yang mana kita percaya pada raja dunia yang lemah, tapi nggak percaya pada janjinya Allah penguasa langit dan bumi. Maka jelas hilang iman kita kepada Allah. Sungguh pikirkanlah nasihat ini wahai saudaraku. Ini yang dimaui oleh musonif, ringankanlah pikiranmu. Kenapa? Untuk urusan dunia sudah dijamin oleh Allah. Lo sedikit beb. Ya kalau minta banyak, nanti dikasih banyak, bukan jadi lebih baik. Apa yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Itu loh. Jangan menganggap yang Allah kasih kok cuma segini. Nah, ini itu hawa nafsu kita. Pengennya banyak, pengennya lebih, pengennya. Kamu mau gak istrinya cantik, anaknya orang kaya, solehah? Hah? Mau? Terus agamanya baik, taat, keturunan orang banyak, orang soleh, anak satu-satunya, mertua sudah hampir mati. Mau kira-kira? Mau? Lah terus nilai sabar kamu di mana? Makanya kadang kita dijadikan udah istrinya jelek, cerewet, miskin. Ada begitu? Biar apa itu? Ada nilai sabar, ada nilai gitu dong. Jangan, kenapa Allah kok bikin begini? Apa yang Allah tentukan pasti jadi hal yang terbaik kalau kita bisa menjawabnya dengan benar. Nah kadang kita nggak bisa jawab dengan benar. Dapat isi cerewet, tinggal pakai handset aja, setel selawatan, ya mak, senyum aja, kan beres. Kalau nggak kuat keluar rumah ngopi di luar. Udah kan kalau istri ngoceh kira-kira kuat 3 hari nggak? Kan nggak kuat kan? Baterai pasti lowbat kan? Ya udah dengerin aja, masa nggak lowbat baterainya? Wak nggak lowbat, udah pulang. Dapat pahala. Jangankan kamu, Sayyidina Umar yang setan aja takut. Setan ketemu di jalan nih, minggir setannya, nggak lewat, nggak terusin. Kenapa? Ada Umar di situ. Ini di rumah sama istrinya, apalagi ente. Sayyidina Umar yang setan aja takut, gitu. Asal tong beras kosong, tempat beras kosong nih, ding, Masya Allah, kamu joget aja. Kenapa? Apa yang Allah berikan, kalau kamu rancang, bukan pinginnya istri yang begini, sia-sia. Udah forsir pikiran iya, mumet iya, tercapai juga enggak. Jadi kamu mikir, kalau kamu kok pengen istri yang begini, ideal begini, lah kamu siapa? Udah muka pas-pasan, harta pas-pasan, kerjaan kok pinginnya istri yang begini. Istri kamu juga begitu. Saya juga pengen punya suami yang putih, ganteng, anak orang kaya, pinter ngaji. Kata kok dapatnya suami kamu, ya Allah?
Apes banget dua ini. Tapi ini namanya sesuatu yang Allah tentukan dan mendatangkan kebaikan kalau kita sikapi dengan benar. Kadang kitanya yang nyikapinya salah, kitanya nyikapinya nggak benar hingga keluar dari jalur, keluar dari rel, keluar dari aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hikmah ini mengingatkan kita, boleh kamu bikin rancangan, boleh kamu berangan-angan, tapi jangan sampai sia-sia. Artinya nggak ada nilainya apa-apa dan malah mendatangkan dosa dari Allah, nggak mendatangkan keridhaan dari Allah. Bikin rancangan yang ketika hal itu nggak terjadi pun kamu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diringankan pikiran kita oleh Allah, dijaga hati kita oleh Allah, diberikan kebaikan-kebaikan dunia sampai akhirat, dimudahkan segala urusan kita hingga kita bisa menjadi orang yang menerima semua takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho kepada Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa la niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub taghsili kulli hauba wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani jiratina suhbah المسلمين إجماع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.